Oke, hari ini kita akan belajar Ekom yang kelima. Topik kita hari ini adalah merancang halaman buku tamu. Nah, buku tamu adalah sebuah program untuk menyimpan data atau data tamu atau pengunjung ke halaman website. Jadi tugas kita hari ini adalah kita merancang semacam gradebook atau buku tamu di mana para tamu atau pengunjung halaman website dapat mengisi data-data mereka atau kesan mereka dalam mengunjungi halaman website. Kemudian data-data mereka itu akan tersimpan ke dalam sebuah database kita. Itulah tujuan kita hari ini membuat buku tamu. Nah, yang pertama kita aktifkan dulu namanya exam control panel. Jangan lupa yang kita aktifkan adalah Apache sama MySQL. Kemudian kita buka web browsernya Mozilla, kita buat Dreamweaver kita. Kita aktifkan dulu exam control panelnya. Saya ketikkan di sini exam control panel. Kemudian kita pilih Apache-nya start sama MySQL-nya start. Sampai di sini bacaannya stop. Oke, sekarang ini kita minimizekan saja. Langkah yang kedua, kita rancang database dan tabel. Nama database kita adalah Ekom 5, nama tabel kita adalah tamu. File kita itu ada nama, email, TGL, dan pesan. Ini ada type-nya. Sekarang kita buka database kita buka Mozilla kita. Nah, sekarang kita ketikkan di sini localhost. Bisa kan gunakan huruf kecil ya. Localhost php myadmin. Kita tunggu sebentar. Oke, udah muncul halaman awal php myadmin kita. Kita klik new di sini. Tadi nama database kita ada kita ketikkan di sini create database adalah Ekom 5, kemudian kita create. Kalau sudah Ekom 5 sudah ada di sebelah kiri, kita tandai Ekom 5 sebelah kiri, kamu klik. Kemudian nama tabel kita tadi di sini adalah nama tabel kita ada tamu, file kita ada 4. Nama tabel kita adalah tamu, file kita ada 4, kemudian kita go kan. Oke, tadi file kita ada nama, email, TGL, dan pesan. Nama, email, TGL, dan pesan. Kita buat sini nama, email, TGL, kemudian pesan. Kalau nama kita buat sini varchar. Kita buat di sini contohnya 50. Email itu juga varchar. Kita buat tuh 50 saja juga. Kalau TGL itu adalah date. Nanti langsung muncul otomatis tanggal. Kalau pesan kita juga buat varchar. Kita buat ini 100 saja. Kalau sudah, kita save. Jadi kalau kita browse isi masih kosong. Ini enggak seperti pelajaran sebelumnya. Harus kita insert dengan angka 0. Enggak. Ini kita browse isi kosong. Nanti data ini akan kita masukkan. Datanya itu akan masuk otomatis pada saat kita membuat formnya menggunakan Dreamweaver. Jadi kita jalankan nanti pakai Dreamweaver di Mozilla. Kita isikan datanya. Nanti secara otomatis data tersebut akan tersimpan di database. Jadi kita mengisi datanya bukan langsung dari PHP admin, tapi dari form yang kita rancang di form. Kemudian kita jalankan di PHP admin. Di Mozilla-nya. Oke. Sekarang kita ikuti langkah selanjutnya.
Kita rancang form. Oke. Kita buka Dreamweaver kita dulu. Kita pilih sini PHP. Nah, kita buat di desain, kita merancang, kita buat di desain. Nah, silakan rancang form berikut di desain. Oke, tapi kita simpan dulu nama form kita tamu.php, kita simpan di C exam htdocs tamu.php. Jadi kita tekan Ctrl X dulu. Kita simpan di drive C. Kita pilih exam, kita pilih di sini namanya htdocs, kita buat di sini namanya tamu di PHP, kita save. Nah, kita rancang form kita dulu. Kita tengok di sini ada buku tamu, silakan isi buku tamu. Oke. Sekarang kita rancang dulu seperti ini. Ini saya kecilkan tampilan saya supaya kalian nampak. Kita pilih dari menu insert, sini form, pilih lagi sini form, enter. Kita insert table supaya dia lebih rapi. Kita buat ada 6 aja, rowsnya ada 6, kolomnya 1. Kita kasih sini align-nya center. Tadi oke, sorry. Kita Ctrl Z dulu. Seharusnya kolomnya ada 2. Insert table, kita pilih rowsnya 6, kolomnya ada 2. Kita oke kan. Align-nya kita kasih center. Nah, di sini tadi katanya adalah apa? Judulnya adalah buku tamu. Silakan isi buku tamu. Jadi sini kita buat contoh tulisannya buku tamu. Jadi tulisan ini boleh kamu blok, kamu buat di tengah, kamu boleh perbesar sesuai dengan kebutuhan kamu. Apakah large, extra, terserah. Nah, sini ada tulisan tadi. Kita satukan dulu. Kita blok kolom 1 sama kolom 2, klik kanan. Pilih di sini namanya table, pilih sini namanya mail cells untuk menggabungkan sel. Jadi contoh kita buat sini, silakan isi data Anda. Jadi kalau kolom besar ini kamu boleh tarik-tarik ke samping. Oke. Nah, supaya tulisan di tengah-tengah kamu pilih sini namanya center. Nah, tadi apa aja ya? Kamu boleh enter di sini supaya ada jarak. Jadi sini ada nama lengkap, ada email, sama pesan. Ada nama lengkap, ada email, ada pesan. Loh, Bang, tadi kan di ini boleh kita besarkan dulu. Tadi di database ada tanggal. Tanggal itu untuk apa? Tanggal itu nanti akan disimpan secara otomatis pada saat kapan kamu menginput datanya. Jadi tanggal itu nggak usah harus ada di form kita buat karena nanti dia akan tersimpan secara otomatis. Nah, nama lengkap, email, dan pesan. Coba kita lihat di slide kita. Ini menggunakan namanya text box. Kalau label nanti lebih besar. Coba perhatikan di sini ini menggunakan T nama, T email, T pesan namanya. Jadi kita buat di sini dari menu insert, pilih form, pilih situ namanya text field, kita oke kan aja. Jadi untuk email juga kita pilih dari sini dari menu insert, dari menu form, pilih situ namanya text field, kita oke kan. Untuk pesan dari menu insert, pilih form, kita buat text area supaya dia lebih besar. Kita oke kan. Nah, tadi sini namanya T nama. Jadi ini kalau nggak muncul propertiesnya, ini boleh kamu tekan tanda segitiganya. Jadi seperti ini fungsinya. Jadi dia kalau bilang kamu boleh klik di sini. Nah, double klik T namanya, ganti text fieldnya di sini menjadi T nama. Jadi nanti kode programnya kita kasih nama objeknya adalah T nama. Emailnya di sini adalah kasih namanya T email. Oke.
Untuk pesan kita kasih double klik juga. Di sini T pesan. Oke, kalau sudah, nah kita buat di sini tombol, ada tombol kirim. Jadi kita buat di sini tombol kirim. Misalnya ini nggak mau kita pakai, ini boleh kita hapus, kita blok, table, delete. Ini kita satukan, klik kanan, table, mail search. Jadi kita buat sini insert, tombol itu namanya button, kita okekan. Kita blok ke sini, kita kasih posisi di tengah-tengah. Supaya kita ganti ke submitnya, kita double klik, kita ganti di sini value submitnya dengan kata kirim. Nah, di sini tadi ada katanya metodenya post, actionnya proses tamu .php. Jadi nanti kode programnya ini, kode program simpan ini ada di halaman proses tamu. Jadi nanti halaman kita ada tambah lagi. Jadi ini halaman ini khusus untuk merancang formnya. Jadi untuk kode programnya di halaman satu lagi namanya proses tamu .php. Jadi pada saat diklik tombol kirim, nanti tombol kirim ini akan dihubungkan ke kode program namanya proses tamu .php. Jadi kita buat di sini. Jadi kamu boleh double klik merah-merah ini. Kalau nggak salah di pelajaran sebelumnya udah saya jelaskan caranya untuk membuat link itu double klik formnya atau bintik-bintik merah ini. Actionnya jangan metodenya post, actionnya tadi kita buat sini namanya proses tamu .php. Jadi nanti kita akan membuat sebuah link namanya proses tamu .php. Jangan lupa kita Ctrl S. Kalau sambil bintang seperti ini maka dia belum disimpan. Kita Ctrl S, maka kita akan membuat satu halaman lagi namanya proses tamu .php. Ctrl N, kita pilih PHP, jadi kita simpan. Jangan lupa tekan Ctrl S, namanya adalah, tapi pastikan dulu kamu telah menyimpan di C exam htdocs, namanya adalah proses tamu .php. Kita save. Jadi link dari tamu ini akan dihubungkan nanti programnya ada di proses tamu ini namanya cexam.htdocs proses tamu .php. Oke. Nah, jadi halaman kita itu udah ada dua. Karena kode program simpan data tamu itu ada di proses tamu .php. Oke. Nah, ini kode programnya kita ketikkan di kode program ini akan kita ketikkan di dalam di dalam tab kode. Jadi kita ke sini, kita ke kode. Ini Ctrl A delete. Oke, saya akan menjelaskan ini. Jadi kode programnya udah ada nih, saya copy. Nah, coba lihat itu sekalian. Jadi kode program simpan itu sedikit aja. Oke, nah sini kamu lihat. Ini harus diawali dengan tag pembuka PHP. Nah, yang kedua ini di sebelumnya sudah saya jelaskan MySQL Connect berarti untuk mengkonekkan database kita, server kita, provider kita, localhost, peti ganda root, kemudian peti gandanya double. Kemudian yang ketiga ini untuk mengkoneksikan ke database kita, nama database kita adalah ecom5. Oke. Kemudian ini adalah untuk menyimpan data kita atau mempost kita ke dalam tabel kita. Tadi ada nama, T email, T pesan. Jadi kita buat string nama itu akan diambil dari field kita namanya ada T nama. Jadi email, string email ini adalah nama variabel yang kita ambil dari field T email. Jadi string pesan ini diambil dari field kita namanya T pesan. Nah, kalau seperti ini coba kamu lihat. Sepertinya ini ada yang salah di sini. Sebentar. Oke. Tadi tulisannya ada sedikit berbeda-beda. Kalau dia tulisannya contohnya ini warna biru seharusnya ini salah. Ini juga warna hitam seharusnya ini warna merah. Coba kita ulangi. Mungkin karena tadi saya copy. Root. Oke. Nah, mereka udah satu warna jadinya. Jadi pastikan warnanya itu nggak belang-belang deh.
Oke. Nah, di sini tadi ini fungsi tanggalnya atau date-nya. Jadi nanti dia akan tersimpan secara otomatis. Nah, ini adalah program simpan MySQL query. Jadi ini sama kayak di program sebelum di PHP atau VB. Untuk menyimpan itu MySQL query insert into. Maka insert into berarti memasukkan data ke dalam nama tabel kita tadi adalah tamu. Jadi insert into. Insert into ini adalah program simpan. Insert into berarti memasukkan data kita ke dalam nama tabel tamu. Values itu berarti nilainya. Apa aja dimasukkan? Dari string nama, string email, string TGL, dan string pesan. String nama ini diambil dari field kita tadi nama nama. String email ini, variabel ini diambil dari field kita tadi email. Variabel string tanggal itu diambil dari variabel field kita namanya tadi tanggal. Kemudian sini string pesan diambil dari field kita di pesan. Maka nanti ini akan otomatis masuk ke dalam database kita. Tapi usahakan ini semua berurut. Jadi nama, email, TGL, pesan ini berurut sesuai dengan database kita. Kemudian sudah akhiri. Jadi program simpan itu cukup gampang ini aja. Berapa banyak field kamu? Tadi field kita cuma ada 3 ya. Di sini field kita ada 3, nama lengkap, email, pesan. Maka di sini juga ada 3, nama, email, pesan. TGL kita tadi itu yang ada di database kita. Jadi cukup gampang untuk membuat program simpan. Kemudian kamu akhiri dengan penutup PHP. Nah, untuk melihat tampilan kita, jadi kalau kita udah selesai menginput data kita supaya muncul tampilannya, kita buat ini sebuah link menampilkan tampilan. Jadi untuk membuat link tampilan itu namanya meta http refresh. Jadi pada saat kita klik tombol kirim, nanti otomatis kita akan diarahkan ke namanya tampilan comment.php. Jadi langsung muncul data kita, bahwasanya kita udah contohnya gini, kita udah nyimpan data, kita klik tombol kirim, maka otomatis nanti data kita akan muncul secara otomatis di layar. Nah, itulah fungsi daripada meta TQF ini. Berarti membuat halaman yang baru akan tampil secara otomatis. Kalau dua ini nanti maksudnya waktu delaynya, jadi hanya ada 2 second akan muncul ke tampilan komen di PHP. Nah, tampil komen di PHP ini adalah halaman berikutnya. Jadi pada saat kita simpan, kita membuat kode program tampil. Jadi tampil komen di PHP ini adalah kode program untuk membuat kode program tampil. Kita Ctrl S dulu ini. Kita Ctrl N, namanya tadi adalah tampil komen.php. Kita Ctrl C, Ctrl N. Kita pilih PHP. Oke, kita Ctrl S. Kita pilih sini tadi di exam htdocs. Kita buat di sini namanya tadi adalah tampil comment.php, kemudian kita save. Kita ke kode. Jadi nanti ini isi tampil comment.php ini adalah kode program untuk membuat program tampil. Jadi kode program untuk membuat program tampil dari data kita yang sudah kita simpan melalui namanya proses tamu tadi. Nah, jadi halaman kita sekarang sudah ada 3 ya. Jadi halaman kita sekarang udah ada 3. Halaman pertama itu form, halaman kedua proses tamu, yang ketiga itu namanya tampil comment.php. Nah, ini ada beberapa ketikan kode ini dalam kode tab. Nah, ini cukup sedikit kode program ya. Nanti kode program ini semua akan saya upload di Oke, adik sekalian, ini adalah program tampil yang udah saya copy. Nah, program tampil ini sama seperti program simpan tadi. Harus diawali dengan tak membuka PHP seperti ini. Nggak perlu lagi saya jelaskan. Nah, kita akan mengambil data kita. Jadi, kita akan menseleksi data. Bukan tadi, kalau tadi simpan itu insert into, tapi kita akan menseleksi select bintang. Nama tabel kita tadi adalah tamu. Jadi, kita akan urutkan nanti berdasarkan tanggal. Oke, kalau sudah kita Ctrl S. Kalau sudah kita Ctrl S, kemudian keempat di sini katanya adalah buka web browser, kemudian jalankan eksekusi. Yang kita jalankan itu adalah form tamu. Jadi localhost, kemudian nama filenya, kemudian isi datanya kita simpan, kita cek database kita atau tidak. Oke, sekarang coba kita jalankan. Tadi namanya adalah tamu.php. Sekarang kita jalankan di sini. Oke, kita buka di sini localhost tamu.php.
Nah, ini dia contohnya. Nanti kamu boleh rancang seperti ini. Sekarang coba kita isi nama lengkapnya. Contoh kita buat Medicom Direct, kita buat emailnya adalah contohnya. Oke, kita buat di sini pesannya sangat baik. Kemudian kita klik kirim. Nah, kita muncul 2 detik. Nah, jadi otomatis nanti akan tersimpan. Nah, sekarang kita akan lihat ini ditampilnya ada sedikit error. Tandanya kurang, tanda kurung kerawal seperti ini. Nah, kita tengok di halaman 22. Sekarang kita cek di halaman 22. Nah, seperti ini. Karena tadi saya copy paste, mungkin dia jadi datanya tidak akan terbaca. Oke, adik sekalian, tadi programnya nggak ada yang salah, saya udah ngecek. Tadi karena abang copy paste, mungkin jadi dia nggak terbaca. Ini program udah benar. Nanti program ini boleh kamu tengok di lampiran. Sekarang kita jalankan. Ini udah saya jalankan, dia muncul seperti ini. Jadi tadi pengirimnya Medicom Darat, emailnya langsung tadi tertimpa mungkin di bawah. Ada tanggal kirimnya, pesannya seperti ini. Sekarang kita cek database kita. Tadi di buku tamu kita tadi kan belum ada. Sekarang kita browse, nah ini muncul nih. Namanya, emailnya, tanggalnya, tanggal pesannya. Oke? Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Silakan dipraktikkan. Kalau ada pertanyaan boleh kamu tanya di dalam grup WhatsApp atau di GCR. Terima kasih, salam sehat.